Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan membaca buku novel ini ya, Musashi, yaitu buku 1, Tanah. Bagian ke-7, Batu, Karang, dan Pohon. Bagi teman-teman yang sudah ada bukunya atau pakai e-book, bisa lihat di halaman 47. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Batu, Karang, dan Pohon. Pagi harinya, angin dan hujan telah menghalau musim semi tanpa jejak. Matahari panas melecut bumi dengan garangnya. Hanya sedikit orang kampung yang berjalan tanpa mengenakan caping pelindung. Osugi mendaki bukit menuju kuil dan tiba di pintu Takuan dalam keadaan haus dan kehabisan nafas. Titik-titik keringat muncul di atas rambutnya dan menyatu menjadi alur-alur keringat yang mengalir langsung menuruni hidungnya yang lurus. Ia tidak memperhatikannya karena sudah tak sabar ingin mengetahui nasib korbannya. Takuan, panggilnya. Apa Takezo tetap hidup kena badai itu? Biarawan itu muncul di beranda. Oh, ibu. Mengerikan sekali hujan kemarin ya. Ya. Osugi tersenyum licik. Bisa bikin mati. Tapi saya yakin ibu tahu. Tidak terlalu sukar, 1-2 malam menahan hujan yang deras pun. Tubuh manusia mampu menahan banyak lucutan. Mataharilah yang bisa membunuh. Maksud Anda, dia masih hidup? Kata Osugi tak percaya. Dan seketika ia menolehkan mukanya yang keriput itu ke pohon Cryptomeria tua. Matanya yang seperti jarum menciut dalam cahaya matahari yang menyilaukan. Ia mengangkat tangan untuk melindungi matanya dan sesaat ia pun lega sedikit. Menunduk dia seperti gombal basah. Katanya dengan harapan baru. Tentunya sudah tak mungkin dia hidup lagi, tak mungkin. Saya belum melihat. Burung gagak mematuk mukanya, kata Takuan tersenyum. Saya pikir itu artinya dia masih bernafas. Terima kasih, orang terpelajar seperti Anda pasti lebih tahu daripada saya tentang hal-hal seperti itu. Ia pun menjulurkan lehernya dan mengintip ke dalam ruangan. Saya tak melihat menantu saya di mana-mana. Tolonglah Anda panggilkan. Menantu ibu. Saya tak pernah bertemu dengannya. Paling tidak saya tak kenal namanya. Jadi bagaimana mungkin saya memanggilnya? Panggil dia, kataku. Ulang Osugi tak sabaran. Siapa pula yang ibu bicarakan ini? Loh, tentu saja Otsu. Otsu. Kenapa ibu sebut dia menantu ibu? Dia belum masuk keluarga Hon Iden kan? Belum, tapi aku punya rencana memasukkannya segera sebagai istri Matahachi. Sukar dibayangkan, bagaimana mungkin dia mengawini seseorang kalau orang itu tidak ada? Osugi jadi lebih naik darah lagi. Dengar gelandangan, ini tak ada hubungannya denganmu. Katakan saja di mana Otsu. Rasanya masih di tempat tidur. Oh ya, mestinya tadi aku menyangka begitu. Gerutu perempuan tua itu setengah kepada dirinya. Aku memang menyuruhnya mengawasi Takezo malam hari. Jadi mestinya dia capek juga siang hari. Apa kamu tidak harus mengawasinya kalau siang? Tanyanya mengandung tuduhan. Tanpa menanti jawaban, ia sudah balik kanan dan berjalan menuju bawah pohon. Di sana ia menatap ke atas lama-lama.
seakan-akan kesurupan. Ketika akhirnya selesai, ia berjalan tertatih-tatih ke kampung, bertopang tongkat kayu arbei. Takuan kembali ke kamar dan tinggal di situ sampai malam. Kamar Otsu tidak jauh dari kamarnya, di bangunan yang sama. Pintunya tertutup juga sepanjang hari, kecuali apabila dibuka oleh pembantu pendeta. Beberapa kali pembantu membawakan obat atau mangkuk tanah berisi bubur beras kental. Ketika orang menemukan Otsu dalam keadaan setengah mati di tengah hujan malam sebelumnya, orang terpaksa menyeretnya masuk dan memaksanya minum sedikit teh. Ia menendang-nendang dan menjerit-jerit. Pendeta melancarkan cacian keras kepadanya, tapi ia duduk bisu bersandar di dinding. Pagi harinya ia demam hebat, hampir tidak dapat mengangkat kepala untuk makan buburnya. Malam tiba, bertentangan sekali dengan malam sebelumnya. Bulan bersinar terang, seperti lubang yang dibuat dengan rapi di langit. Ketika semua orang sedang tidur nyenyak, Takuan meletakkan buku yang sedang dibacanya, mengenakan bakiak dan keluar ke halaman. "Takezo," panggilnya. Jauh di atas kepalanya, satu cabang bergoyang dan titik-titik embun yang berkelipan jatuh. Kasihan, mungkin dia tak punya tenaga lagi buat menjawab, kata Takuan sendiri. "Takezo! Takezo! Apa maumu, biarawan bajingan?" terdengar jawaban garang. Takuan, orang yang selalu waspada, tapi kali itu ia tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. "Keras juga suaramu. Untuk ukuran orang yang sudah mau mati, yakin kau betul-betul bukan seekor ikan atau sejenis monster laut. Kalau begini caranya, kau butuh 5 atau 6 hari lagi. Tapi omong-omong, bagaimana perutmu? Cukup kosong ya?" "Lupakan omongan tetek bengek ini," Takuan, "potong kepalaku habis perkara." "Oh tidak secepat itu. Orang mesti hati-hati menghadapi hal-hal seperti itu. Kalau ku potong kepalamu sekarang juga, barangkali dia akan terbang ke bawah dan berusaha menggigitku." Suara Takuan melemah, dan ia memandang ke langit. Indah sekali bulan itu. Kau beruntung dapat melihatnya dari tempat yang begitu menguntungkan. "Baiklah, pandangilah aku, biarawan anjing kampung kotor. Akan kutunjukkan apa yang aku bisa. Kalau aku mau." Dengan segenap kekuatan yang masih tersisa dalam tubuhnya, mulailah ia menggoyangkan badannya sehebat-hebatnya, menghempaskan bobot tubuhnya ke atas ke bawah, hingga hampir patah cabang yang menjadi gantungannya. Kulit kayu dan dedaunan menghujani orang yang di bawah, namun Takuan tetap tenang atau agak berpura-pura bodoh. Biarawan itu dengan tenang mengusap bahunya, dan ketika selesai ia pun menengadah lagi. "Itulah yang dinamakan semangat, Takezo. Memang baik marah seperti kau sekarang ini. Teruskan, rasakan kekuatanmu sepenuh-penuhnya. Tunjukkan bahwa kau manusia sejati. Tunjukkan pada kami, terbuat dari apakah kau ini." Orang zaman sekarang menyangka bahwa mampu menahan marah adalah tanda kebijaksanaan dan kepribadian. Tapi menurut pendapatku, mereka itu bodoh. Aku benci melihat orang muda yang menahan diri yang sopan santun. Mereka memiliki lebih banyak semangat daripada orang-orang tua, dan mereka harus menunjukkannya. Jangan menahan-nahan diri, Takezo. Makin gila kamu, makin baik. Tunggu Takuan, tunggu. Kalau aku memang mesti mengunyah tali ini dengan gigi telanjang, aku akan mengunyahnya supaya aku dapat menangkapmu dan mempreteli anggota tubuhmu.
Itu janji atau ancaman? Kalau menurutmu kau memang dapat melakukannya, aku akan tinggal di bawah sini, menanti. Apa kau yakin bisa mengerjakannya tanpa membunuh dirimu sendiri sebelum tali itu putus? Diam, pekik Takezo parau. Kau memang betul-betul kuat, Takezo. Seluruh pohon bergoyang, tapi maaf saja, tidak kulihat tanah bergetar. Susahnya, kenyataannya kamu itu lemah. Kemarahanmu itu tidak lebih dari kedengkian pribadi. Kemarahan lelaki sejati adalah ungkapan kemarahan moral. Kemarahan karena tetek bengek emosional yang tak ada artinya adalah untuk perempuan, bukan lelaki. Sebentar lagi, ancam Takezo, aku akan langsung ke lehermu. Takezo berjuang terus, tapi tali besar itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Takuan memandang terus sejenak, kemudian memberikan nasihat persahabatan. Kenapa kau tidak menyerah saja, Takezo? Kau tidak bakal berhasil. Kau cuma melemahkan dirimu. Apa gunanya untukmu? Biar kau menggeliat-geliat seperti apapun, tak bakalan kau bisa mematahkan satu pun cabang pohon ini. Apalagi membuat penyok alam semesta ini. Takezo memperdengarkan erangan keras. Kemarahannya sudah lewat. Ia sadar bahwa biarawan itu benar. Kurasa kekuatan itu lebih baik digunakan bekerja untuk kebaikan negeri. Kau mesti mencoba berbuat sesuatu untuk orang lain, Takezo. Biarpun sudah sedikit telat untuk mulai sekarang. Kalau kau mencoba, kau akan punya kesempatan menggerakkan dewa-dewa atau bahkan alam semesta. Belum lagi orang-orang biasa yang sederhana. Suara takuan kini ganti jadi sedikit bernada petuah. Sayang, sayang sekali. Biarpun kau dilahirkan sebagai manusia, kau lebih mirip binatang, tidak lebih baik daripada babi hutan atau serigala. Sungguh menyedihkan bahwa seorang pemuda tampan seperti kau mesti menemui ajal di sini tanpa pernah menjadi manusia sebenarnya. Sungguh sia-sia. Kau sebut dirimu manusia? Takezo meludah. Dengar orang barbar, kau percaya betul dengan kekuatan kasarmu sendiri dan mengira kau tak ada tandingannya di dunia ini. Tapi coba lihat di mana kau sekarang. Tak ada yang perlu kumalukan, ini pertarungan tak adil. Pada akhirnya tak ada bedanya Takezo. Kau bukannya kena hajar, tapi kena diakali dan dibikin bungkam. Kau kalah sajalah. Suka atau tidak, sekarang aku duduk di batu karang ini, sedangkan kau terbaring di atas itu tanpa daya. Apa kau tak bisa lihat perbedaan antara kau dan aku? Ya, tapi kau curang, kau penipu dan pengecut. Oh, sungguh gila aku. Kalau aku mencoba menangkapmu dengan kekuatan. Tubuhmu terlalu kuat. Manusia tak punya banyak kesempatan menang bergulat dengan macan. Tapi untunglah, jarang manusia mesti bergulat dengan macan karena dia lebih pandai. Tidak banyak orang yang membantah kenyataan bahwa macan lebih rendah daripada manusia. Tak ada petunjuk bahwa Takezo masih mendengarkan. Itu sama saja dengan kau namakan keberanianmu itu. Tingkah lakumu sampai sekarang ini tidak lebih dari keberanian binatang. Jenis keberanian yang tak menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan. Itu bukan jenis keberanian yang menciptakan seorang samurai. Keberanian sejati mengenal rasa takut. Dia tahu bagaimana takut pada apa yang harus ditakuti. Orang-orang yang tulus menghargai hidup dengan penuh kecintaan. Mereka mendekapnya sebagai permata yang berharga dan mereka memilih waktu dan tempat yang tepat untuk menyerahkannya, mati dengan penuh kemuliaan. Tetap tak ada jawaban.
Itulah yang kumaksud kalau kukatakan kau ini payah. Kau dilahirkan dengan kekuatan fisik dan keuletan, tapi kau kurang pengetahuan dan kebijaksanaan. Kau berhasil menguasai beberapa ciri kurang baik dari jalan samurai, tapi kau tidak berusaha mencapai pengetahuan atau kebaikan. Orang bicara tentang bagaimana mencampurkan jalan pengetahuan dengan jalan samurai, padahal kau dicampurkan dengan baik keduanya itu. Bukan kedua-duanya itu satu, hanya ada satu jalan, Takezo. Pohon itu diam, sediam batu karang yang diduduki Takuan. Kegelapan itu pun diam. Beberapa waktu kemudian, Takuan bangkit pelan-pelan dan berhati-hati. Pikirkan satu malam lagi, Takezo. Sesudah itu akan kupotong kepalamu seperti kau minta. Ia meninggalkan tempat itu dengan langkah-langkah panjang penuh pikiran, kepala menunduk. Belum lagi 20 langkah, suara Takezo mendering keras dan terasa mendesak. Tunggu! Takuan menoleh dan serunya, apa maumu sekarang? Kembalilah. Apa kau mau mendengar lebih banyak lagi? Apa kau akhirnya mulai berpikir? Takuan, selamatkan aku. Teriakan minta tolong Takezo itu keras dan sedih. Cabang pohon itu mulai bergetar, seakan-akan seluruh pohon itu menangis. Aku mau jadi orang yang lebih baik. Aku sadar sekarang betapa penting dan istimewanya lahir sebagai manusia. Aku sadar sekarang betapa penting dan istimewanya lahir sebagai manusia. Aku hampir mati, tapi aku mengerti apa artinya hidup. Dan pada saat aku sadar, hidupku hanya tinggal terikat pada pohon ini. Tak dapat aku menghapuskan apa-apa yang telah kulakukan. Akhirnya kau sadar, untuk pertama kali dalam hidupmu, kau bicara sebagai manusia. Aku tak mau mati, Takuan. Teriak Takezo. Aku mau hidup. Aku mau pergi, mencoba lagi dan melakukan semuanya baik-baik. Tubuhnya mengejang-ngejang karena sedu-sedan. Takuan, aku mohon, tolonglah aku, tolong. Biarawan itu menggelengkan kepala. Maaf Takezo, itu di luar kekuasaanku. Itu hukum alam. Kau tak bisa mengulangnya. Itulah hidup. Segala yang terjadi adalah untuk selamanya. Segalanya. Kau tak bisa mengembalikan kepalamu di tempat yang sudah musuh memenggalnya. Begitulah adanya. Tentu saja aku kasihan padamu, tapi aku tak dapat melepaskan tali itu. Bukan karena aku yang mengikatnya. Kau sendirilah yang mengikatkannya. Yang dapat kulakukan hanyalah memberikan nasihat padamu. Hadapilah maut dengan berani dan tenang. Ucapkan doa dan berharaplah ada orang yang mau mendengarkan. Dan demi nenek moyangmu, Takezo, matilah dengan layak, dengan wajah damai. Gemeratak sandal Takuan menghilang di kejauhan. Takuan telah pergi dan Takezo tidak berteriak lagi. Mengikuti nasihat biarawan itu, ia menutup mata yang baru saja mengalami kesadaran luar biasa dan melupakan segalanya. Ia lupakan kehidupan dan kematian. Dan di bawah sejuta bintang kecil, ia terbaring diam. Angin malam berdesir melintas pohon. Ia merasa dingin sekali. Sejenak kemudian, ia merasa ada orang di pangkal pohon. Orang itu entah siapa, mendekap batang pohon yang lebar itu dan berusaha setengah mati naik ke dahan terendah. Terasa ia tidak begitu cakap,
Takezo dapat mendengarkan bagaimana si pemanjat itu tergelincir hampir di tiap usahanya untuk naik. Ia pun dapat mendengar potongan-potongan kulit pohon berguguran ke tanah, dan ia yakin bahwa tangan-tangan itu jauh lebih terkelupas daripada pohonnya. Tetapi si pemanjat meneruskan usahanya dengan tabah, mencoba berkali-kali lagi menempel pada pohon, sampai akhirnya dahan yang pertama dapat dicapai. Kemudian sosok itu naik dengan agak mudah ke tempat Takezo terbaring dalam keadaan kehabisan tenaga. Tubuh Takezo hampir tak bisa dibedakan dari dahan tempatnya terikat. Suara terengah-engah membisikkan namanya. Dengan susah payah, Takezo membuka mata dan ternyata ia berhadapan dengan kerangka. Hanya matanya yang hidup dan tampak bersemangat. Wajah itu bicara, "Ini aku," katanya dengan keluguan kanak-kanak. "Otsu?" "Ya, aku Takezo. Ayo kita lari. Aku dengar kau memekik ingin sekali hidup." "Lari? Kau akan melepas ikatanku dan membebaskan aku." "Ya, aku sudah tak tahan lagi diam di kampung ini. Kalau aku tinggal di sini, aku tak ingin lagi memikirkan itu. Aku punya alasan sendiri. Aku cuma mau keluar dari tempat yang bodoh dan kejam ini. Aku akan menolongmu. Takezo, kita dapat saling menolong." Otsu sudah mengenakan pakaian perjalanan dan semua miliknya sudah bergantung pada bahunya dalam sebuah kantong kain kecil. "Cepat putuskan tali. Apalagi yang kau tunggu? Potong. Takkan makan waktu lama." Otsu menghunus belati kecilnya dan dalam sekejap mata ia sudah meretas ikatan dahan itu. Beberapa menit berlalu. Sebelum rasa berdenyut pada kaki tangan Takezo mereda, ia dapat melenturkan otot-ototnya. Otsu mencoba mendukung seluruh bobot Takezo, tapi akibatnya ketika Takezo tergelincir, Otsu pun terperosok bersama. Kedua tubuh itu saling bergayutan, lalu lepas terpelanting, berputar di udara dan jatuh ke tanah. Takezo berdiri, kepalanya pusing karena jatuh dari ketinggian 10 meter, dan badannya lemah dan kaku. Namun ia menjejakkan kaki di tanah mantap-mantap. Otsu merangkak, menggeliat kesakitan. "Oh," erangnya. Takezo merangkulnya dan membantunya berdiri. "Ada yang patah?" "Entah, tapi rasanya aku masih bisa jalan." "Kita jatuh menimpa cabang-cabang itu, jadi barangkali lukamu tidak seberapa. Kau sendiri bagaimana? Tidak apa-apa?" "Ya, aku tidak apa-apa. Ia berhenti sedetik, dua. Kemudian ucapnya, "Aku hidup. Aku betul-betul hidup." "Tentu saja kau hidup. Ini bukan tentu saja. Mari kita lekas pergi dari sini. Kalau ada yang menemukan kita di sini, celaka nanti." Otsu berjalan terpincang-pincang dan Takezo mengikutinya. Pelan-pelan, diam-diam seperti dua ekor serangga rapuh terluka sedang berjalan di udara dingin musim gugur. Mereka berjalan sedapat-dapatnya, terpincang-pincang dalam diam. Kediaman yang lama, kemudian baru terpecahkan ketika Otsu berteriak, "Lihat, sudah mulai terang di arah Harima." "Di mana kita?" "Di puncak celah Nakayama." "Apa betul sudah begitu jauh?" "Ya." Otsu tersenyum lemah. Mengagumkan. Memang apa yang dapat dikatakan orang. Mengagumkan memang apa yang dapat dilakukan orang kalau sudah bertekad. Tapi Takezo, Otsu kelihatan khawatir.
Kau tentunya kelaparan. Aku tidak makan apa-apa. Kau tidak makan apa-apa berhari-hari. Mendengar kata makanan, Takezo tiba-tiba menyadari bahwa perutnya yang kisut kejang kesakitan. Begitu ia sadar, keadaan jadi menyiksa. Terasa berjam-jam lamanya sebelum akhirnya Otsu dapat membuka kantongnya dan mengeluarkan makanan. Hadiah kehidupan Otsu adalah kue bakpao yang dipadati kacang manis. Ketika rasa manis kue itu menurun lembut dalam kerongkongannya, kepala Takezo pun menjadi pusing. Jari-jari yang memegang kue itu bergetar. Aku hidup, pikirnya berulang-ulang. Ia bersumpah. Sejak saat itu ia akan hidup secara berbeda sama sekali. Awan yang kemerah-merahan pagi itu membuat pipi mereka berwarna merah muda. Ketika Takezo bisa memandang wajah Otsu dengan lebih jelas, dan rasa laparnya berganti menjadi tenang karena kenyang, terasa olehnya seperti mimpi bahwa ia kini duduk di sini, sehat walafiat bersama Otsu. Kalau hari terang, kita harus sangat hati-hati. Kita hampir sampai perbatasan provinsi, kata Otsu. Mata Takezo melebar. Perbatasan? Betul, aku lupa. Aku harus pergi ke Hinagura. Hinagura? Kenapa? Di sana kakak perempuanku dikurung. Aku harus mengeluarkannya dari sana. Kukira aku terpaksa mengucapkan selamat tinggal. Otsu memandang wajah Takezo dengan tajam. Diam terpukau. Kalau memang itu yang kau rasakan, pergilah. Tapi kalau aku tahu kau akan meninggalkan aku, tak akan aku meninggalkan Miyamoto. Apalagi yang dapat kulakukan? Membiarkan dia di benteng sana. Dengan pandangan menghujam, Otsu menggenggam tangan Takezo. Wajah dan seluruh tubuhnya menyala oleh cinta. Takezo, mohonnya. Akan kukatakan padamu bagaimana perasaanku kemudian kalau ada waktu. Tapi kuminta jangan tinggalkan aku di sini sendiri. Bawa aku kemana saja kau pergi. Tapi aku tak bisa. Ingatlah, Otsu mencengkram tangan Takezo erat-erat. Suka atau tidak, aku akan ikut. Kalau kau berusaha menyelamatkan Ogin, aku akan pergi ke Himeji dan menanti. Baiklah, kata Takezo langsung setuju. Kau pasti akan datang kan? Tentu. Aku menunggu di jembatan Hanada di pinggiran Himeji. Kutunggu kau di sana, biar sampai 100 atau 1000 hari. Dengan jawaban anggukan kecil, Takezo berangkat tanpa banyak berkata lagi. Ia bergegas menyusuri pegunungan yang membujur dari celah itu ke pegunungan di kejauhan. Otsu mengangkat kepala untuk memperhatikannya sampai tubuh Takezo menyatu dengan pemandangan. Sementara itu, di kampung, cucu Osugi berlari-lari naik ke rumah besar Hon Iden sambil berseru, "Nek, nenek!" Sambil menghapus hidung dengan punggung tangan, ia melongok ke dapur dan katanya ribut, "Nek, apa nenek sudah dengar? Ada kejadian hebat." Osugi yang sedang berdiri di depan tungku dan menghidupkan api dengan kipas hampir tidak memperhatikan cucunya. "Apa sih ribut-ribut ini?" "Nek, nenek belum tahu. Takezo lari." "Lari?" Dan kipas pun jatuh ke api. "Apa katamu?" "Pagi ini dia tidak ada di pohon, talinya putus." "Heita, kau ingat apa kata nenek kalau orang bohong?" "Ini betul, Nek, sumpah. Semua orang bilang begitu." "Kau yakin betul?"
Ya Nek, tadi di kuil orang mencari Otsu, dia hilang juga. Semua orang lari ke sana kemari berteriak-teriak. Akibat berita itu sungguh penuh warna. Muka Osugi memutih, penuh bayang-bayang nyala kipasnya yang terbakar itu, yang berubah warna dari merah ke biru dan membayung. Segera wajah itu seolah-olah kehilangan darah sedemikian rupa hingga Heita mengerut ketakutan. Heita, ya, lari secepat-cepatnya, jemput ayahmu, lalu pergilah ke pinggir kali dan panggil Paman Gon, cepat. Suara Osugi menggeletak. Sebelum Heita sampai di gerbang, sejumlah orang kampung sudah datang. Mereka ramai berbicara sendiri. Di antara mereka terdapat menantu lelaki Osugi, Paman Gon, sanak keluarga yang lain dan sejumlah petani penyewa. Jadi Otsu lari juga, ya. Dan Takuan juga tidak kelihatan lagi. Pasti mereka kerjasama. Apa yang dilakukan perempuan tua itu nanti? Kehormatan keluarganya jadi taruhan. Menantu Osugi dan Paman Gon yang membawa lembing turun-menurun dari nenek moyang memandang kosong ke arah rumah. Mereka belum dapat melakukan sesuatu. Mereka butuh petunjuk. Karena itu, mereka berdiri saja di sana dengan gelisah, menanti Osugi keluar, memberikan perintah-perintahnya. Nek, seru seseorang akhirnya. Apa nenek belum dengar? Aku akan datang segera ke sana. Terdengar jawabannya. Kalian semua tenang saja dan tunggu. Osugi segera bertindak. Ketika ia mengetahui bahwa berita mengerikan itu benar, darahnya pun mendidih. Tapi ia berusaha mengendalikan dirinya dengan berlutut di depan altar keluarga. Sesudah menyampaikan doa permohonan dengan diam, ia mengangkat kepala, membuka mata dan menoleh ke sekitar. Tenang, ia membuka tutup peti pedang, menarik lacinya, dan mengeluarkan senjata simpanannya. Ia kenakan pakaian yang cocok untuk memburu orang. Ia selipkan pedang pendek itu dalam obinya dan pergilah ia ke pintu gerbang. Di situ ia ikatkan tali sandal baik-baik pada pergelangan kakinya. Keheningan penuh pesona yang menyambutnya ketika ia mendekati gerbang jelas menunjukkan bahwa orang-orang itu sudah tahu untuk apa ia berpakaian demikian. Perempuan tua yang keras kepala itu memang bermaksud bertindak dan ia lebih dari siap untuk membalas dendam atas penghinaan terhadap keluarganya. Semuanya akan beres, ucapnya dengan nada pendek-pendek. Akan kuburu sendiri perempuan jalang yang tak kenal malu itu, dan mengaturnya supaya dia mendapat hukuman setimpal. Rahangnya mengatup. Ia sudah berjalan cepat di jalan. Barulah akhirnya seorang dari antara orang banyak itu memperdengarkan suaranya. Kalau perempuan tua itu pergi, kita harus pergi juga. Semua sanak keluarga dan penyewa pun berdiri dan serentak mengikuti bunda mereka yang gagah berani itu. Bersenjatakan tongkat dan sambil membuat tombak bambu dalam perjalanan, mereka beriring-iring menuju celah Nakayama tanpa berhenti untuk istirahat. Mereka sampai di sana tepat sebelum tengah hari, tapi sudah terlambat. Mereka sudah berhasil lolos, seru seseorang. Orang banyak itu pun menggelegak marahnya. Kekecewaan mereka ditambah lagi dengan penjelasan seorang pejabat perbatasan bahwa rombongan sebesar itu tidak bisa lewat. Paman Gon maju ke depan dan memohon dengan sangat kepada pejabat itu. Ia melukiskan Takezo sebagai seorang penjahat,
Otsu setan dan Takuan gila. Kalau tidak, kami selesaikan soal ini sekarang. Jelasnya, nama nenek moyang kami akan ternoda dan kami tak akan pernah bisa menegakkan kepala. Kami akan menjadi bahan tertawaan orang kampung. Bahkan keluarga Hon Iden bisa terpaksa meninggalkan tanahnya. Pejabat itu mengatakan dapat memahami keadaan sulit tersebut, tapi ia tak dapat berbuat apa-apa untuk menolong. Hukum adalah hukum. Barangkali ia dapat melakukan penyelidikan di Himeji dan memintakan izin khusus untuk menyeberang perbatasan bagi mereka. Tapi itu akan makan waktu. Sesudah berunding dengan sanak saudara dan petani penyewa, Osugi maju ke depan pejabat itu dan bertanya, "Kalau begitu, apa ada alasan kenapa kami berdua, yaitu saya sendiri dan Paman Gon, tidak bisa jalan terus? Sampai 5 orang bisa diizinkan." Osugi mengangguk setuju. Kemudian kelihatannya ia hendak mengucapkan kata-kata perpisahan yang mengharukan. Tapi akhirnya ia hanya menyuruh para pengikutnya berkumpul dengan singkat. Mereka berbaris di depannya, memandang penuh perhatian kepada mulutnya yang berbibir tipis dan giginya yang besar merongos. Ketika mereka semua sudah diam, ia berkata, "Tak usah kalian bingung. Sejak sebelum berangkat pun, aku sudah membayangkan ini akan terjadi ketika aku mengambil pedang pendek ini. Salah satu pusaka Hon Iden yang paling berharga. Aku berlutut di depan tanda peringatan nenek moyang kita dan mengucapkan selamat berpisah secara resmi pada mereka. Aku juga mengucapkan 2 sumpah. 1, aku akan mengejar dan menghukum perempuan kurang ajar yang sudah mencoreng nama kita dengan lumpur. Yang kedua, aku harus memastikan bahwa sampai mati apakah anakku Matahachi masih hidup. Dan kalau dia masih hidup, akan kubawa dia pulang untuk melanjutkan nama keluarga. Aku bersumpah melakukan ini dan akan kulakukan. Biarpun misalnya aku terpaksa mengikat lehernya dan menyeretnya pulang. Dia punya kewajiban tidak hanya kepadaku dan kepada mereka yang sudah pergi, tapi juga kepada kalian. Baru sesudah itu dia akan mencari seorang istri yang 100 kali lebih baik daripada Otsu dan menghapuskan aib ini selamanya. Supaya orang kampung sekali lagi mengakui keluarga kita sebagai keluarga yang mulia dan terhormat." Ketika mereka bertepuk tangan dan bersorak-sorai, seorang lelaki mengucapkan sesuatu yang kedengaran seperti erangan. Osugi menatap tajam menantunya. "Sekarang ini, Paman Gon, dan aku sudah cukup tua untuk pensiun." Lanjutnya, "Kami berdua sependapat mengenai segala sesuatu yang sudah kusumpahkan tadi, dan dia juga sudah bertekad untuk melaksanakan sumpah itu. Biarpun menghabiskan waktu 2-3 tahun tanpa melakukan apa-apa, biarpun terpaksa menjelajahi negeri ini. Selama aku pergi, menantuku akan mengambil alih jabatanku sebagai kepala keluarga. Selama itu kalian harus berjanji untuk bekerja keras seperti biasanya. Aku tak ingin mendengar ada di antara kalian yang menelantarkan ulat sutra atau membiarkan rumput tumbuh liar di ladang, mengerti?" Paman Gon hampir 50 tahun umurnya, sedangkan Osugi 10 tahun lebih tua. Orang-orang itu rupanya bimbang untuk membiarkan mereka berdua pergi sendiri, karena jelas kedua orang itu bukan tandingan Takezo apabila mereka menemukannya.
Mereka semua membayangkan Takezo sebagai orang gila yang baru mencium bau darah sudah menyerang dan membunuh. Apa tidak lebih baik kalau ibu membawa 3 pemuda? Saran seseorang. Pejabat itu mengatakan 5 orang bisa lewat. Perempuan tua itu menggelengkan kepalanya keras-keras. Aku tidak butuh bantuan apa-apa. Aku tak pernah dibantu dan aku tak akan mau. Semua orang berpendapat Takezo sangat kuat, tapi itu tidak bikin aku takut. Dia itu cuma anak bandel. Rambutnya tak lebih dari yang pernah ku kenal waktu dia bayi. Aku tak sebanding dengan dia dalam kekuatan tubuh. Pasti, tapi aku belum kehilangan akalku. Aku masih dapat mengakali dua orang musuh. Paman Gon juga belum pikun. Sekarang sudah kusampaikan pada kalian apa yang akan kulakukan. Katanya lagi sambil menudingkan jari telunjuknya ke hidung. Dan aku akan melaksanakannya. Tak ada lagi yang mesti kalian lakukan sekarang kecuali pulang. Jadi pulanglah dan urus semuanya sampai kami kembali. Ia mengusir mereka dan pergi menuju ke perbatasan. Tak seorang pun mencoba menghentikannya lagi. Mereka menyerukan salam perpisahan dan memandangi pasangan tua itu memulai perjalanannya ke timur, menuruni sisi gunung. Perempuan tua itu betul-betul berani ya, kata seseorang. Seorang lelaki lain mencorongkan tangannya dan berseru, "Kalau ibu jatuh sakit, kirim suruhan ke kampung." Orang ketiga berseru khawatir, "Jaga diri baik-baik." Ketika Osugi sudah tak dapat lagi mendengar suara orang-orang itu, ia menoleh pada Paman Gon. "Biar bagaimana, kita akan mati sebelum orang-orang muda itu." "Nenek benar sekali," jawab Paman Gon yakin. Paman Gon hidup dengan berburu, tapi di masa mudanya ia samurai. Menurut ceritanya sendiri, ia pernah terlibat dalam banyak pertempuran berdarah. Sampai sekarang pun kulitnya masih merah sehat dan rambutnya sehitam biasanya. Nama keluarganya Fuchikawa. Gon adalah singkatan Gonroku, namanya sendiri. Sebagai paman Matahachi, dengan sendirinya ia sangat prihatin dan bingung oleh peristiwa-peristiwa yang baru terjadi itu. "Nek," katanya. "Apa?" "Nenek sempat memikirkan pakaian perjalanan, tapi aku sendiri cuma memakai pakaian sehari-hari. Aku harus berhenti nanti mencari sandal dan topi. Ada warung teh kira-kira setengah jalan turun bukit ini." "Ya, betul, aku ingat. Namanya warung teh Mikazuki kan? Aku yakin mereka menjual barang yang kubutuhkan." Ketika sampai di warung teh itu, heranlah mereka melihat matahari sudah mulai terbenam. Tadinya mereka mengira masih mempunyai waktu beberapa jam lagi, karena hari-hari memang bertambah panjang bersama datangnya musim panas, berarti lebih banyak waktu untuk melakukan pencarian. Hari pertama mengejar kehormatan keluarga yang hilang. Mereka minum sedikit teh dan beristirahat sebentar. Ketika mengeluarkan uang, Osugi berkata, "Takano, terlalu jauh kalau dicapai malam hari. Kita terpaksa tidur di tikar bau, di penginapan kusir kuda beban di Shingu. Meskipun tidak tidur sama sekali barangkali lebih baik. Kita butuh tidur justru sekarang ini. Ayo kita jalan," kata Gonroku sambil bangkit mencekau topi jerami yang barusan dibelinya. "Tapi tunggu sebentar." "Ada apa?" "Aku mau mengisi tabung bambu ini dengan air." Gonroku berjalan ke belakang rumah dan mencelupkan tabungnya ke kali yang mengalir jernih sampai gelembung-gelembung air tidak naik lagi ke permukaan.
Dalam perjalanan kembali ke jalan, di depan sekilas ia memandang lewat jendela samping ke bagian dalam warung teh yang samar-samar itu. Tiba-tiba ia pun terhenti karena terkejut melihat sesosok tubuh yang terbaring di lantai, berselimut tikar jerami. Bau obat-obatan memenuhi udara. Gondroku tak dapat melihat wajah orang itu, tapi dapat melihat rambut hitam yang terburai ke sana kemari di atas bantal. "Paman Gon, lekas!" seru Osugi tak sabaran. "Sebentar, ada apa?" "Kelihatannya ada orang sakit di dalam," kata Gondroku sambil berjalan di belakang Osugi seperti anjing yang sedang dihukum. "Apa itu luar biasa? Perhatianmu ini gampang teralih seperti anak-anak. Maaf." Gondroku lekas-lekas minta maaf. Ia memang gampang ditakut-takuti Osugi, seperti orang lain juga. Tapi ia lebih tahu cara mengendalikan perempuan itu daripada kebanyakan orang lain. Mereka berangkat menuruni bukit yang cukup terjal, menuju Jalan Harima, jalan yang sehari-harinya dilalui kuda-kuda beban dari tambang perak itu penuh dengan lubang. "Jangan sampai jatuh, Nek," nasihat Gon. "Oh, jangan berani-berani kau mengajariku. Jalan ini bisa kulalui dengan mata tertutup. Kau sendiri yang mesti hati-hati, orang sinting tua." Pada saat itu terdengar suara yang menyapa mereka dari belakang. "Anda berdua ini cekatan sekali." Mereka menoleh dan tampaklah oleh mereka pemilik warung teh itu menunggang kudanya. "Oh iya, kami baru saja istirahat di tempat Anda. Terima kasih. Dan kemana Anda akan pergi?" "Tatsuno, malam begini. Tidak ada dokter kecuali di sana. Biarpun naik kuda baru tengah malam, saya akan sampai." "Apa istri Anda sakit?" "Oh tidak," keningnya mengerut. "Kalau istri saya sendiri atau salah seorang anak saya tidak apalah. Tapi berat rasanya kalau buat orang lain, orang yang baru datang buat istirahat." "Oh," kata Paman Gon. "Apa itu gadis yang ada di kamar belakang Anda?" "Kebetulan saya melihatnya tadi sekilas." Kening Osugi sekarang ikut berkerut. "Ya," kata pemilik warung. Ketika dia beristirahat, badannya mulai menggigil, jadi saya tawarkan kamar belakang buat berbaring. Saya merasa harus berbuat sesuatu, tapi tidak juga, dia membaik. Sebaliknya, keadaannya jauh lebih buruk. Badannya panas sekali karena demam. Kelihatannya cukup gawat. Osugi menghentikan jalannya. "Apa gadis itu sekitar 16 tahun dan sangat ramping?" "Ya, sekitar 16 saya kira. Katanya dia datang dari Miyamoto." Osugi pun mengedip pada Gondroku dan mulai menggerayangi obinya. Tapi pandangan kecewa tergambar pada wajahnya ketika ia berseru, "Oh, ketinggalan di warung teh itu." "Apa yang ketinggalan?" "Tasbih. Aku ingat sekarang. Tadi kutaruh di atas bangku." "Oh, celaka," kata tukang warung seraya membalikkan kudanya. "Sebentar saya ambilkan." Jangan. Anda mesti menjemput dokter. Gadis yang sakit itu lebih penting daripada tasbih saya. Biar kami sendiri kembali mengambilnya." Paman Gon sementara itu sudah berbalik, melangkah cepat mendaki bukit. Begitu selesai berbicara dengan pemilik warung teh yang baik budi itu, Osugi pun segera menyusul. Tak lama kemudian, mereka berdua terengah-engah kehabisan napas. Tak seorang pun bicara. Pasti itu Otsu. Otsu sebetulnya belum sembuh benar. Dari demam yang menyerangnya pada malam, ia diseret masuk dari tengah badai itu. Ia dapat melupakan sakitnya ketika beberapa jam bersama Takezo.
Tapi sesudah Takezo meninggalkannya, ia hanya dapat berjalan sedikit sebelum akhirnya ia mulai menyerah pada rasa sakit dan lelah. Ketika sampai di warung teh itu, ia sudah benar-benar tidak tahan. Tak tahu ia sudah berapa lama terbaring di kamar belakang itu dan berkali-kali meminta air dalam igawanya. Sebelum pergi, tukang warung menjenguknya dan mendesaknya supaya bertahan. Beberapa waktu kemudian, Otsu sudah lupa bahwa tukang warung pernah bicara dengannya. Mulutnya kering, ia merasa mulutnya penuh duri. Air, air, minta air, serunya lemah. Karena tak ada jawaban, ia pun menegakkan badan dengan kedua sikunya dan menjulurkan leher ke arah tempayan air yang ada di luar pintu. Pelan-pelan ia berhasil merangkak ke situ, tapi ketika ia mengulurkan tangan untuk memegang ciduk bambu di sampingnya, didengarnya tirai hujan jatuh ke tanah di belakangnya. Warung teh itu memang tak lebih dari gubuk pegunungan dan tidak suatu pun dapat mencegah orang mengangkat satu atau seluruh tirai yang terikat itu. Dan tidak suatu pun dapat mencegah orang mengangkat satu atau seluruh tirai yang tak terikat itu. Osugi dan Paman Gon menerobos dari tempat tirai terbuka itu. "Aku tidak melihat apa-apa," keluh perempuan tua itu dengan suara yang menurutnya hanya bisikan. "Tunggu," jawab Gon yang waktu itu sedang menuju kamar perapian, lalu mengaduk bara dan memasukkan sedikit kayu untuk sedikit menerangi ruangan. "Tak ada di sini, Nek. Dia pasti di sini. Tak mungkin dia pergi." Hampir seketika itu juga, Osugi pun melihat pintu kamar belakang terbuka. "Lihat, di sana," serunya. Otsu yang sudah berdiri di luar, menyiramkan air yang sudah diciduk tadi lewat lubang sempit ke muka perempuan tua itu dan berlari kencang menuruni bukit seperti burung di tengah angin, sampai lengan baju dan kimononya menggembung di belakangnya. Osugi berlari keluar dan memaki-maki, "Gon, Gon, kejar! Gon, kejar!" Apa dia lari? Tentu saja lari. Kita sudah kasih dia kesempatan lari karena banyak ribut itu. Mana kau menjatuhkan tirai segala. Wajah perempuan tua itu sudah berubah bentuk karena berang. "Apa tak bisa kau kejar?" Paman Gon mengarahkan pandangannya ke sosok tubuh yang seperti kijang terbang di kejauhan. Ia mengangkat tangan dan menuding, "Itu dia kan? Jangan khawatir, dia tak jauh mendahului kita. Dia sakit. Dan lagi, kakinya kaki gadis. Sebentar lagi, dia pasti terkejar olehku." Dia menarik dagunya dan langsung berlari. Osugi segera menyusulnya. "Paman Gon," teriaknya, "kau boleh menggunakan pedang, tapi jangan potong kepalanya sebelum aku sempat kasih dia sedikit pendapatku." Paman Gon tiba-tiba memekik kaget dan jatuh tengkurap. "Ada apa?" teriak Osugi yang menyusulnya. "Lihat itu ke bawah." Osugi pun melihat ke sana. Tepat di depan mereka ternganga jurang terjal penuh bambu. Dia terjun ke situ. "Ya, kukira tidak terlalu dalam, tapi terlalu gelap." Terpaksa kembali ke warung teh buat ambil obor. Ketika ia sedang berlutut memandang ke dalam jurang, Osugi berteriak, "Apa yang kau tunggu, tolol?" dan menyodoknya dengan keras. Terdengar bunyi kaki-kaki yang mencoba mencari pijakan, merangkak-rangkak dan akhirnya berhenti di dasar jurang. "Tukang sihir tua!" teriak Paman Gon marah. "Cobalah turun sendiri biar tahu sendiri rasanya." Takezo duduk di atas batu besar sambil melipat tangan dan memandang ke seberang lembah, ke benteng Hinagura.
Ia membayangkan di bawah salah satu atap itulah kakak perempuannya dipenjarakan. Ia sudah duduk di situ sejak matahari terbit sampai matahari terbenam sehari sebelumnya. Dan sepanjang hari ini, namun belum juga ia dapat menyusun rencana untuk mengeluarkan kakaknya. Ia bermaksud terus duduk sampai ia mendapatkan rencana itu. Pikirannya sudah sampai pada keyakinan bahwa ia dapat membuat lumpuh 50 atau 100 serdadu yang mengawal benteng itu. Tapi ia masih terus mempertimbangkan letak tanah yang ia perlukan bukan hanya masuknya tapi juga keluarnya. Keadaannya tidak begitu membesarkan hati. Di belakang benteng terdapat parit dalam, sedangkan di depan jalan masuk benteng itu dilindungi dengan baik oleh gerbang ganda. Yang lebih buruk lagi, mereka berdua nantinya akan terpaksa melarikan diri menyeberangi dataran rata yang tidak ditumbuhi sebatang pohon pun untuk berlindung. Pada hari tak berawan seperti ini, tak ada sasaran yang lebih baik dari itu. Jadi keadaan itu memaksanya melakukan serangan malam, tapi ia sudah melihat bahwa gerbang-gerbang itu ditutup dan dikunci sebelum matahari terbenam. Setiap usaha untuk mendobraknya pasti membunyikan tanda bahaya berupa anak genta dari kayu yang ingar-bingar bunyinya itu. Agaknya tak ada cara yang mudah untuk mendekati benteng itu. Tak ada jalan lain, pikir Takezo sedih. Sekalipun aku mengambil jalan terbaik, pasti membahayakan hidupku sendiri dan hidupnya. Tak bisa. Ia merasa terhina dan tak berdaya. Bagaimana mungkin aku jadi begini pengecut? Tanyanya pada diri sendiri. Seminggu yang lalu, aku bahkan tidak berpikir sampai lolos dalam keadaan hidup. Setengah hari kemudian, tangannya masih tetap terlipat di dada seakan terkunci. Ia mengkhawatirkan sesuatu yang tak dapat dirumuskannya, dan ia ragu-ragu mendekati benteng itu. Berkali-kali ia mencela dirinya sendiri. Aku sudah kehilangan keberanian. Tak pernah aku seperti ini. Barangkali berhadapan dengan maut membuat orang jadi pengecut. Ia pun menggelengkan kepala. Tidak, bukan itu. Bukan sikap pengecut. Ia menarik pelajaran yang dengan segala jerih payah diberikan oleh Takuan. Dan sekarang ia bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Ia merasakan ketenangan baru, perasaan damai. Rasanya perasaan itu mengalir di dadanya seperti sungai yang lembut, berani, lain sekali dengan ganas. Ia paham sekarang. Ia tidak merasa seperti binatang. Ia merasa seperti seorang manusia. Manusia berani yang sudah melampaui kesembronoan remajanya. Hidup yang diberikan padanya adalah sesuatu yang harus dihargai dan dijunjung, dipoles dan disempurnakan. Ia menatap langit terang yang cantik, yang warnanya saja rasanya sudah merupakan keajaiban. Namun ia tak dapat membiarkan kakak perempuannya ditahan, sekalipun artinya ia harus melanggar untuk terakhir kalinya pengetahuan diri yang sangat berharga, yang baru saja ia peroleh dengan penuh penderitaan. Sebuah rencana mulai terbentuk. Kalau malam tiba, aku akan menyeberangi lembah dan memanjat karang di sebelah sana. Rintangan alam itu bisa menjadi samaran. Tak ada gerbang di bagian belakang dan agaknya tempat itu tidak dikawal ketat. Belum lagi, ia sampai pada kesimpulan ini, sebatang anak panah mendesis ke arahnya dan menancap di tanah, beberapa inci dari jemari kakinya.
Di seberang lembah sana, ia melihat kerumunan orang banyak bergerak ke sana kemari di dalam benteng. Jelas, mereka telah melihatnya. Hampir seketika itu juga mereka buyar. Ia menduga tembakan itu percobaan untuk melihat reaksinya. Tapi dengan sengaja ia diam tak bergerak di tempatnya. Tak lama kemudian, cahaya matahari sore mulai mengabur di belakang puncak pegunungan barat. Tepat sebelum kegelapan menyelimuti, ia bangkit dan memungut sebuah batu. Ia sudah melihat makan malamnya melayang di atas kepala. Begitu dilemparnya, burung itu pun jatuh. Dikoyaknya dan dibenamkannya giginya ke dalam daging yang hangat itu. Selagi ia makan, lebih dari 20 serdadu bergerak ribut mencari posisi dan mengepungnya. Begitu posisi rapi, mereka memperdengarkan teriakan perang. Satu orang berseru, "Itu Takezo, Takezo dari Miyamoto. Dia berbahaya, jangan sepelekan dia." Satu orang lagi mengingatkan. Takezo menghentikan pesta unggas mentah itu dan menyorotkan pandangan kejam ke arah para calon penangkapnya. Pandangan yang biasa diberikan oleh binatang ketika terganggu di tengah makannya. "Yah," pekiknya sambil mengambil sebuah batu besar dan melontarkannya ke baris depan dinding manusia itu. Batu itu menjadi merah oleh darah dan dalam sekejap ia sendiri sudah menerobos berlari langsung ke arah gerbang benteng. Orang-orang itu ternganga. Apa yang dia lakukan? Kemana perginya orang sinting itu? Dia gila. Takezo terbang seperti capung yang keranjingan, dikejar para serdadu yang memperdengarkan teriakan-teriakan perang. Namun ketika mereka sampai di gerbang luar, Takezo sudah melompat naik. Sekarang ia berada di antara kedua gerbang, yang sebetulnya sebuah perangkap. Mata Takezo sama sekali tak melihat. Ia tak dapat melihat serdadu yang mengejarnya, pagar, maupun para pengawal di gerbang kedua. Ia bahkan tak sadar ketika merobohkan dengan satu pukulan saja seorang penjaga yang mencoba melompatinya. Dengan kekuatan yang hampir-hampir di luar kekuatan manusia, ia merenggut sebuah tiang di gerbang dalam. Ia mengguncangkan mati-matian sambil tercerabut dari tanah. Kemudian ia berbalik kepada para pengejarnya. Ia tahu jumlah mereka. Ia tak tahu jumlah mereka. Yang diketahuinya hanyalah sesuatu yang besar dan hitam menyerangnya. Ia membidik sebaik-baiknya, lalu ia hantam benda tak berbentuk itu dengan tiang gerbang. Sejumlah besar lembing dan pedang berantakan terbang ke udara dan jatuh berantakan ke tanah. "Ogin!" teriak Takezo sambil berlari ke bagian belakang benteng. "Ogin, ini aku, Takezo." Ia tatap gedung-gedung itu dengan mata menyala sambil terus memanggil-manggil kakak perempuannya. Apa semua ini tipu daya? Pikirnya panik. Satu demi satu ia gedor pintu-pintu itu dengan tiang gerbang. Ayam-ayam pengawal berkauk-kauk menyelamatkan hidup, terbang ke segala jurusan. "Ogin!" Setelah gagal mengetahui tempat kakak perempuannya, teriakan-teriakannya yang serak menjadi hampir tak bisa dimengerti. Akhirnya, di dalam bayangan salah satu sel kecil dan kotor, ia melihat seorang lelaki mencoba menyelinap. "Berhenti!" serunya sambil melemparkan tiang gerbang yang bernoda darah itu ke kaki makhluk seperti musang tersebut. Ketika Takezo melompat ke arahnya, orang itu mulai menangis tak kenal malu. Takezo menampar keras pipinya. "Mana kakakku?" raungnya. "Diapakan dia? Katakan di mana dia, kalau tidak kubunuh kau." Dia tidak di sini.
Kemarin dulu dia dibawa pergi, perintah dari Puri. Di mana? Di mana Maim Hokloh? Di Maim Himeji. Iya, kalau kau bohongku. Takezo mencekau rambut orang yang menangis terseduh-seduh itu. Betul, sumpah. Nah, lebih baik kalau begitu. Tapi kalau kau bohong, aku akan kembali khusus mencarimu. Serdadu-serdadu itu merapat lagi. Takezo mengangkat orang itu dan melemparkannya ke arah mereka. Kemudian ia menghilang ke dalam bayangan sel-sel yang mesum. Setengah lusin anak panah terbang melewatinya. Sebuah menempel seperti jarum jahit raksasa di kimononya. Takezo menggigit kuku ibu jarinya dan memandang anak-anak panah itu melaju lewat. Kemudian tiba-tiba ia menuju pagar dan dalam sekejap mata sudah melompatinya. Di belakangnya terdengar ledakan keras, gema tembakan senapan itu meraung ke seberang lembah. Takezo meluncur menuruni jurang dan sementara berlari petikan-petikan ajaran takuan pun melintas dalam kepalanya. Belajarlah takut pada apa yang menakutkan. Kekuatan yang kasar dalam permainan anak-anak, kekuatan binatang yang tak berakal. Punyailah kekuatan prajurit sejati, keberanian yang nyata. Hidup itu berharga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab ini. Nanti kita akan ketemu lagi di bab selanjutnya, yaitu lahirnya Musashi. Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan juga subscribe, like, komen, dan juga membagikan video ini. Terima kasih banyak, semoga menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.